Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GDI GDC. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan lonceng. Mohon like dan share agar kita semua sama-sama diberkati. Siapkan hati, ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saat ini saya percaya kita dalam keadaan baik, diberkati Tuhan. Mari kita beribadah online di GBI Grand Depot City. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan diri kita agar kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga akan dilayani dengan Bapak Gembala kita disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita beribadah dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni 2020. Berarti sudah 6 bulan kita lewati tahun 2020. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan kita, baik keluarga kita, yang di luar dari harapan kita. Tapi satu hal saya mau ingatkan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tetap percaya, tetap kuat, yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Satu hal yang harus kita tetap teguh percaya. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kuralana maka shandaralamu. Hiralaba shandaralamu. Kiralaba kashandara. Bapak terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan yang tidak berhenti dalam setiap kami Bapa. Dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih setiap kami mau datang padamu pagi hari ini Bapa. Kami mau bawa ucapan syukur kami melalui pujian kami pagi hari ini Bapa. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kuduskan layakkan setiap kami Tuhan. Untuk boleh masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dari awal kita angkat pujian ini bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu.
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, Kau layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Kau, layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa ucapan syukur-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kau sungguh baik. Kira la 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 masyandara la bo. Glory bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Glory bagi-Mu, Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Ora la la masyandara la kana la bo. Ira la masyandara la 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 bo. Ajaib Engkau, ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ura la masyandara la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Ura la masyandara la bo. Ira la masyandara. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah Kau. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
Puji Tuhan, luar biasa perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sungguh percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk melawan apapun yang sedang terjadi saat ini. Suasana tidak enak, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, suasana yang begitu mengerikan di luar sana. Tapi harus kita percaya Tuhan berikan kita kuasa untuk menghadapi semua itu. Kita mau bawa pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau sorak-sorai bagi Allah kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, bersama-sama saya ajak kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang ada di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan kita mau satu dalam doa.
Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan ibadah online di pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, semua bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini ambil bagian Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para WL imam musik Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, keluarga rumah tangganya Engkau berkati dengan luar biasa Bapak. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, keluarga rumah tangga pekerjaan pelayanannya Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala pembina kami ya Tuhan, yang Engkau tempatkan Tuhan untuk membina setiap kami Tuhan. Berkati Bapak pembina kami Tuhan, berkati Bapak rayon kami Tuhan, hingga gembala-gembala cabang ranting Tuhan. Penyertaan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas gembala-gembala kami Tuhan. Pakai Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa di akhir zaman ini Bapak. Berkat kasih damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas tiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan. Berikan kesatuan hati, keunitian Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan. Ini hari-hari yang semakin sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat-Mu kepada Bapak Presiden kami Tuhan, dalam mengambil setiap keputusan-keputusan Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, semuanya semata-mata untuk kesejahteraan bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia tidak mengalami kekurangan, tapi Indonesia mengalami kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang boleh kami alami hari ini Tuhan, kami tetap mau bersyukur Tuhan. Kami tetap mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini mengadakan ibadah online di rumah Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan. Kesehatan Engkau berkati Tuhan, rumah tangga keluarga Engkau berkati Tuhan. Setiap yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau buka setiap jalan keluar ya Tuhan. Ada kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, ada damai sejahtera yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu Grand Depok City ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus memimpin setiap mereka Tuhan. Mereka terus maju di dalam Engkau Tuhan. Mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka mampu di dalam Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami, bangsa kami, Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap tim medis Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap mereka yang terus berjerih lelah Tuhan. Berkati mereka, kuatkan, mampukan mereka Tuhan untuk terus mengemban pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat.
Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip. Dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga.
hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat saudara, Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehubungan dengan persiapan GBI GDC menghadapi new normal, maka akan diberlakukan beberapa protokol kesehatan pada saat kita nanti mulai bisa beribadah lagi di gedung gereja kita GBI GDC. Saat ini kami sudah mulai akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu untuk persiapan kita menghadapi new normal ibadah di gereja. Mohon perhatiannya, protokol kesehatan yang akan diberlakukan di GBI GDC adalah sebagai berikut. Pertama, semua jemaat wajib menggunakan masker. Kedua, semua jemaat sebelum memasuki ruang ibadah akan dicek suhu tubuhnya. Jika di atas 37,5 derajat Celcius, maka jemaat akan disarankan untuk beristirahat dan beribadah di rumah. Semua jemaat wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disiapkan sebelum masuk ruang ibadah. 4. Akan diberlakukan pembatasan jarak antara jemaat pada saat beribadah di gereja. Kelima, menghindari kontak fisik sesama jemaat dengan tidak bersalaman ataupun berpelukan. Disarankan seluruh jemaat yang merasa kurang sehat sejak dari rumah untuk tidak datang ke gereja dan dapat beribadah di rumah sendiri. Terima kasih. Demikian pengumuman protokol GBI GDC dalam new normal. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, tema yang ditentukan oleh Badan Pengurus Harian GBI bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Tidak kebetulan kalau saat ini setiap keluarga Tuhan diizinkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan rindu ada mesbah Tuhan di setiap rumah tangga, di setiap keluarga di rumah-rumah. Haleluya, Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu luar biasa. Kita mau angkat pujian ini sebelum kita masuk firman Tuhan. Mari saya ajak setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan bahwa kami dan keluarga akan tetap setia apapun yang terjadi saat ini. Kami mau tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat pujian ini. Hadirat-Mu dalam satu hati dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ini janji kami Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau mengurapi kami, keluarga GBI Grand Depok City, rumah demi rumah, dan juga saudara-saudara yang pada saat sekarang ini mengikuti ibadah online GBI Grand Depok City di tempat mereka masing-masing. Kami percaya kalau Tuhan saat ini mengurapi kami semua, sehingga kami penuh dengan berkat-Mu, sehingga kami mengikuti ibadah online ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat pengurapan-Mu. Firman yang ditabur pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, saudara-saudara jemaat GBI Grand Depok City yang ada di rumah dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online GBI Grand Depok City di tempat saudara-saudara masing-masing. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua sehat, bahagia, sejahtera dalam Tuhan. Kita orang percaya yang hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Baik, meskipun masih beribadah online, tetapi saya percaya hadirat Tuhan turun atas kita rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati kita semua sehingga kita bisa tetap fokus dalam melaksanakan ibadah. Seperti pada tahun-tahun yang lalu, setiap bulan Juni pada setiap tahunnya Sinode GBI mencanangkan bulan Juni adalah bulan keluarga GBI. Sehubungan dengan itu maka pada bulan Juni 2020 ini juga ditetapkan menjadi bulan keluarga GBI. Maka saudara-saudara, Sinode GBI mengirimkan panduan khotbah kepada para gembala untuk dikhotbahkan di gereja masing-masing. Oleh karena itu, hari ini Minggu pertama Juni 2020, judul khotbah saya adalah Harmonisasi Pelayanan dan Keluarga. Harmonisasi pelayanan dan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu organisasi tentara, pada umumnya disusun adanya golongan, tingkatan, strata, kepangkatan yang sangat jelas, yaitu terdiri dari golongan perwira, bintara, dan tamtama. Untuk golongan perwira ada 3,
yaitu perwira tinggi, kemudian perwira menengah dan perwira pertama, sedangkan untuk golongan bintara, bintara tinggi dan bintara, untuk tamtama hanya tamtama. Semuanya itu bertujuan antara lain untuk mewujudkan hierarki yang jelas dan tegas, untuk menegakkan peraturan disiplin yang kuat guna keberhasilan tugas organisasi. Pada zaman dulu rupanya kepangkatan dalam ketenteraan juga sudah ada. Salah satunya di negara Italia. Seperti dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-9 dan 23-24. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia disertai seluruh isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Selanjutnya kita lompat ke ayat 23. Ia mempersilahkan untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dari firman ini diberikan contoh teladan seorang yang bernama Cornelius. Dijelaskan bahwa dia seorang perwira tentara Italia yang tinggal di Kaisarea. Tidak dijelaskan secara detail apakah dia perwira tinggi atau perwira menengah, tetapi menurut saya minimal dia adalah seorang perwira menengah. Kalau tidak letnan kolonel, pangkatnya juga kolonel, karena kepadanya diberikan tanggung jawab daerah dan dia memiliki anak buah atau pasukan. Dan tentunya kepadanya dilengkapi dengan fasilitas sebagai seorang pejabat dan mendapat perlakuan protokoler khusus. Keadaan itu bisa menambah berwibawanya seorang pejabat atau dapat berkesan menjadikan seseorang sombong. Tetapi tidak demikian dengan Cornelius. Meskipun dia seorang pejabat, Cornelius dikenal seorang yang saleh, rajin berdoa, dan bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupannya. Karena mampu menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman yang kita baca dan pelajari, maka bisa kita pelajari tentang kehidupan Cornelius sebagai berikut. Yang pertama, yang bisa kita pelajari yaitu Cornelius melayani sesuai karunia. Cornelius melayani sesuai dengan karunia. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah,
dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari firman ini dinyatakan bahwa Kornelius beserta seisi rumahnya adalah orang yang saleh, takut akan Allah, dan dikenal sebagai orang yang banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Kornelius juga seorang yang rajin berdoa kepada Allah, oleh karena itu kepadanya diberikan karunia kemurahan hati. Selanjutnya karunianya itu diterapkan dalam kehidupannya sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain, yaitu memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kepada kita masing-masing pasti sudah diberikan karunia rohani oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengembangkan atau memakai karunia itu untuk melayani sesama kita. Tidak boleh dipendam atau disimpan saja. Kalau kita menggunakan karunia yang ada pada kita itu untuk melayani sesama kita. Seperti Kornelius, demikian juga kita hendaknya kita melayani sesama kita sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan. Dan harus kita lakukan dengan sukacita. Kalau kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan beri, maka pelayanan kita akan lebih tajam, efektif, dan berdampak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita periksa diri kita masing-masing. Karunia rohani apa yang ada dalam diri kita, dan kita selanjutnya mohon tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mengembangkannya dan menggunakannya dalam kehidupan kita, dalam melayani sesama kita, sehingga kita bisa menjadi berkat baik bagi keluarga, pekerjaan, gereja, dan bagi bangsa kita. Lalu yang bisa kita pelajari yang kedua, Kornelius membawa orang lain mengenal Tuhan. Kornelius membawa orang lain mengenal Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 23 sampai 24. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Selain memiliki karakter murah hati, takut akan Allah, dan memberi banyak sedekah, dia senantiasa rajin berdoa. Oleh karena itu dia peduli dan memiliki kerinduan agar seluruh sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya bisa mendengarkan Injil Kristus. Rupanya Tuhan mendengar dan memperhatikan serta mengingat akan doa, perbuatan, dan kerinduan Kornelius. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menemui Kornelius, dan melalui malaikat yang diutus itu mengatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Selanjutnya dia memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang saleh, diutus ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Kemudian besoknya ia mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya di rumahnya. Karena Simon Petrus sudah juga diberitahu oleh Tuhan, maka Petrus mau berangkat ke Kornelius
Selanjutnya Petrus dipersilahkan berbicara. Lalu Petrus berbicara dan bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan dan tentang Tuhan Yesus Kristus serta tentang pengampunan dosa oleh namanya kepada orang-orang yang telah dikumpulkan Kornelius di rumahnya. Pada waktu Petrus sedang berbicara demikian, maka turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang Kornelius lakukan, kita juga bisa melakukannya, membawa atau mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan dengan cara mengumpulkan keluarga kita atau sahabat-sahabat kita, lalu kita menceritakan atau menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bukan berkhotbah, saudara, tapi kita ceritakan pengalaman hidup kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Atau apabila mungkin kita masih canggung untuk melakukannya, kita bisa minta tolong kakak rohani kita atau bapak rohani kita untuk bisa memberitakan Injil kepada keluarga sahabat kita. Tetapi terlebih dahulu kita sendiri harus mempunyai kerinduan bagi orang lain, saudara, kerabat, sahabat mendengarkan firman Tuhan. Apabila kita memiliki kerinduan untuk membawa orang lain supaya mereka mengenal Tuhan, Tuhan pasti memberikan cara agar kita bisa melakukannya. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari Kornelius adalah Kornelius memuliakan atau melayani Allah bersama keluarga. Kornelius memuliakan atau melayani Allah bersama keluarga. Kisah Para Rasul 10 ayat 46 sampai 48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka orang-orang yang berkumpul telah melihat, bahkan merasakan dan mengalami sendiri karya Roh Kudus. Mereka kemudian memuliakan Tuhan dan memberi diri dibaptis dan menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga Kornelius dan sahabat-sahabatnya yang lain pada waktu itu mendapat lawatan Roh Kudus dan mereka menjadi terus rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga mereka minta Petrus untuk tinggal lebih lama lagi di situ. Bapak, Ibu, Saudara, karena keluarga kita sudah mendapat lawatan Allah, mendapat berkat Tuhan, dapat mengenal Tuhan, mengalami karyanya, maka kita dan keluarga harus terus hidup untuk memuliakan dan melayani Allah. Jangan sampai hidup kita atau keluarga kita menjauh dari Tuhan. Terutama hari-hari ini, saudara, kita harus terus mengajak keluarga kita untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Adapun caranya, yang pertama, kita bisa mengajak keluarga kita beribadah bersama-sama, walaupun ibadah online, apalagi nanti kalau sudah bisa beribadah di gedung gereja. Kita harus berusaha untuk beribadah bersama-sama pada jam yang sama. Jangan papanya ibadah pagi, mamanya ibadah sore, dan anaknya ibadah siang. Usahakan beribadah dalam waktu yang sama, sehingga keluarga itu tampak rukun, harmonis, dan bahagia dalam Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengajak keluarga kita untuk mezbah keluarga. Berdoa bersama dalam mezbah keluarga. Dalam melaksanakan mezbah keluarga, kita bisa membagi tugas untuk melayani. Kakaknya yang memimpin pujian, adiknya yang doa pembukaan,
papanya yang membawakan firman dan mamanya yang berdoa syafaat. Jadi dalam keluarga akan terbangun unity, kerukunan, kebahagiaan, dan mulai belajar dan diajar untuk melayani. Yang ketiga, kita juga bisa mengajak keluarga kita bersama-sama untuk menolong sesama kita. Misalkan membagikan nasi bungkus atau sembako bersama-sama, sehingga keluarga kita pun bisa belajar peduli kepada sesama dan belajar melayani. Memuliakan dan melayani Tuhan haruslah menjadi tujuan utama dalam keluarga kita. Saya berdoa kiranya keluarga-keluarga di GBI Grand Depok City Lighthouse dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Melalui keluarga kita banyak jiwa akan mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau terus mengingatkan kami bahwa Engkau mau memakai kami dan keluarga kami untuk menyatakan terang-Mu bagi sekitar kami, menjadi berkat buat jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa diselamatkan sebelum kedatangan-Mu yang kedua. Hamba berdoa biar umat-Mu Engkau pakai menjadi messenger Pentakosta yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ini minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas segala pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Dan saat ini kami mohon Engkau sucikan dan kuduskan kami seluruhnya dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, siapkan roti perjamuan kudus masing-masing. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum cawan itu. Mari kita periksa diri kita masing-masing dan minta pengampunan Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, pintu-pintu mujizat terbuka bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, ini minggu pertama, seperti biasanya kita mengembalikan haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Saya akan berdoa untuk persepuluhan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sehati untuk mengembalikan persepuluhan yang menjadi hak-Mu. Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah, karena mereka sudah melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan.
berkati kehidupan masing-masing keluarga, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati sekolahnya, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita menghadap Tuhan untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Berikut ini adalah pengumuman GBI Grand Depok City. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor handphone 0813 3247 6369. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA 869-196-3535 atas nama GBI Grand Depok City. Bukti transfer harap dikirim melalui nomor WhatsApp Ibu Peti di 0812-8390-7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI Grand Depok City, di nomor handphone 0817-617-323. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.